Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan ucapan selamat datang di Tapos ini. Barangkali di antara saudara-saudara memang sedikit sekali yang pernah datang di Tapos, kecuali yang menjabat kepala resort gitu, Kapolres di Bogor. Karena kalau selamanya kalau saya datang kemari tentu juga bersama-sama dengan saya di sini. Dan ya mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini daripada kunjungan saudara-saudara telah melaksanakan penataran sebagaimana tadi diuraikan oleh Panglima Angkatan Senjata, betul-betul akan dapat menyaksikan dari dekat mengenai keadaan di Tapos ini. Memang juga tadi telah diuraikan oleh Pangap, dia minta waktu pada saya agar supaya para perwira dari semua angkatan termasuk daripada kepolisian negara bisa secara langsung menghadiri atau berkunjung ke Tapos ini untuk menyaksikan dari dekat, karena memang banyak hal-hal yang telah didengar tapi belum diketahui secara langsung. Ya, saya terima semuanya itu, tapi memang harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rapat daripada kunjungannya. So, memang ada pengaruhnya terhadap ternak yang kita piara di Tapos ini. Di antaranya bisa menimbulkan stres juga dari jadi yang bisa stres itu tidak hanya kepolisian saja karena mengurusi perkara-perkara yang sulit itu, tapi ternyata sapi juga bisa stres. Dan kalau sudah stres membawa akibat produksi susunya menjadi menurun. Lantas harus kita kembalikan lagi agar supaya ketenangan. Terpaksa harus diputarkan tape supaya mereka agak tenang kembali. Tapi mudah-mudahan bulan nanti dengan menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan dapat menilai keadaan. Karena saya yakin bahasanya saudara-saudara memang telah banyak mendengar dan mungkin memang sengaja diberitakan mengenai keadaan Tapos ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaannya, ya karena mereka menilai ini adalah range yang dikelola oleh presiden dan mestinya juga ada istananya, kemudian lantas ada golf course-nya, ada kolam renangnya, ada helipadnya dan sebagainya itu. Dan rupa-rupanya juga banyak yang termakan, seolah percaya bahwa itu ada itu. Sampai menyaksikan sendiri itu tanpa pada waktu saya tidak di sini dengan dirinya itu menyaksikan sendiri untuk menanyakan dan melihat di mana itu istananya daripada presiden di Tapos itu. Dikatakan ya tempatnya hanya sebelah ini saja itu yang ada. Kemudian lantas helipadnya ya memang dia ada. Mungkin tempat penjempuran daripada kopi itu dinilai dikira itu ada helipad. Karena presiden tentunya kalau datang kemari daripada capek-capek dengan dia mempergunakan helikopter, kemudian mendarat sini, kemudian lantas sekarang baru kembali. Dan juga mungkin adanya lapangan rumput yang luas dari jauh seperti golf course, seperti runway itu, seperti fairway. Begitu pula daripada air, pak untuk menampung air guna minum daripada kewan, ada sapi juga disangkanya itu kolam renang dan sebagainya. Nah, itu keadaannya sebenarnya, sehingga mereka lantas setelah melihat dengan sendiri baru lantas percaya itu. Karena memang ada yang termakan. Tapi saya percaya bahwa saya semua penjabat, apalagi juga perwira yang berjiwa berjuang, seperti halnya juga sudah telah mewarisi daripada jiwa dan semangat juang daripada pendahulu-pendahulu kita
atau daripada pejuang-pejuang revolusi itu tentunya juga tidak akan mudah begitu saja untuk percaya. Tentu bisa mempergunakan penalarannya untuk menilai apakah itu benar atau tidak. Saya percaya karena masalahnya adalah saya percaya juga bahwasanya apa yang walaupun saudara-saudara mungkin sebagian besar sudah tidak turut lagi dalam revolusi karena pada waktu itu belum mungkin masih kecil dan sebagainya. Tapi saya kira jiwa dan semangat pejuang yang diwariskan oleh pejuang-pejuang kita itu akan tetap dimiliki oleh saudara-saudara semua. Karena semuanya baik jiwa dan semangat pejuang telah dipatrikan di dalam pada Sabta Marga itu sendiri, sedangkan kita memang pengabdian kita pada negara dan bangsa didasarkan pada Sabta Marga. Di sampingnya kepolisian negara juga mempunyai pegangan Tribrata sama catur prasetyanya, maka Sabta Marga ini pula menjadi pegangan daripada kita. Dari Sabta Marga itu jelas kita berikan pedoman sebagai pejuang dan juga sebagai prajurit gitu. Jadi walaupun kita artinya daripada generasi yang datang tidak langsung ikut berjuang dalam revolusi, tapi yang penting adalah mewarisi dan kemudian lantas mengabadikan daripada jiwa dan semangat daripada jiwa perjuangan yang dipatrikan kepada Sabta Marga itu. Marga 1, 2, 3 memberikan pegangan pada kita sebagai pejuang. Malas marga 4 sampai kepada 5 menjadi pegangan kita sebagai prajurit itu. Kalau kita camkan benar-benar bahwasanya dalam pada marga 1 kalau tidak keliru adalah yang mengatakan bahwa saya mengakui kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Sebenar-benar kita itu adalah mengakui sendi daripada kehidupan negara adalah Pancasila. Dan juga marga kedua adalah mengakui kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara. Jadi yang tidak mengenal menyerah. Jadi dengan demikian kita sebagai patriot jelas itu setiap saat, setiap waktu memang harus membela ideologi negara. Kemudian lantas menunjukkan marga ketiga adalah kami Satria Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kebenaran dan kejujuran. Ini saya kira sebagai pegangan daripada kita sebagai pejuang. Dan kemudian marga 4 sampai kepada 7 adalah sebagai prajurit. Karena itulah kita menempatkan diri sebagai pejuang prajurit dan prajurit berjuang. Khususnya terhadap negara dan bangsa. Ya, negara dan bangsa negara Pancasila dan bangsa Indonesia yang memang juga bertekad untuk mempertahankan daripada negara yang berdasarkan Pancasila ini. Hanya masalahnya sekarang kita memang perlu harus juga untuk menghilangkan daripada keraguan-keraguan kita. Pancasila sebagai sendi negara, kemudian juga sebagai ideologi daripada bangsa. Tentu juga kita gunakan sebagai pandangan hidup kita. Nah, pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan juga bermasyarakat. Sekarang tinggal Pancasila yang mana? Nah, itu yang harus kita terima, kita akui sebagai sendi negara, kemudian sebagai ideologi daripada bangsa ini. Karena masalahnya juga memang banyak penafsiran-penafsiran. Tapi yang jelas tentunya juga Pancasila yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lahir satu hari sesudah proklamasi itu sendiri itu. Karena ada dan Pancasila yang kemudian disahkan sebagai dasar negara itu melewati perkembangan proses yang panjang daripada para pendiri Republik ini yang masing-masing yang mungkin juga terakhir duduk di dalam panitia persiapan kemerdekaan itu. Di antara lain berbagai pemimpin kita mengungkapkan pendapatnya mengenai soal dasar daripada negara ini. Bung Karno sendiri menyampaikan juga pandangannya, kemudian lantas
Profesor Yamin juga mengungkapkan, lantas Profesor Pomo juga mengungkapkan daripada pandangan dan sebagainya. Memang diantaranya pendiri-pendiri Republik itu yang mengungkapkan Pancasila itu memang Bung Karno. Tapi juga kita mengetahui bahwa apa yang ditawarkan oleh Bung Karno itu sebenarnya urut-urutan daripada sila-sila itu juga tidak seperti Pancasila yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45, sedang soal ketuhanan itu sudah masuk daripada urutan yang terakhir itu. Sedangkan juga Bung Karno juga mengatakan bahasanya kalau Pancasila itu dinilai terlalu panjang maka bisa diperas menjadi Trisila. Kalau Trisila terlalu panjang diperas lagi menjadi Ekasila, berarti gotong royong. Dan demikian ini merupakan proses atau bahan-bahan dalam penyusunan daripada dasar negara yang Pancasila. Begitu hubungan soal Yamin dan sebagainya itu. Jadi setelah di sampingnya kemudian setelah memeras ternyata juga itu sebelumnya diterima Pancasila yang menjadi dasar daripada negara sesuai dengan Dasar 45 memang sebetulnya adalah satu konsensus daripada Jakarta Charter lah dengan dengan sila yang pertama di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi yang beragama Islam. Itulah sebetulnya hasil daripada para pendiri Republik ini. Tapi kemudian ternyata memang tidak bisa diterima keseluruhnya, terutama oleh pemimpin-pemimpin kita dari wilayah Indonesia Timur itu. Ini kemudian lantas mereka kalau itu dipaksakan terpaksa tidak akan bisa mengikuti mendukung daripada proklamasi atau kemerdekaan itu. Nah, sinilah kita sangat menghargai sekali terutama pada pemimpin-pemimpin kita pendiri Republik ini khususnya daripada mereka yang beliau-beliau yang beragama Islam ternyata dengan segala kebijaksanaan kemudian merubah itu sila yang pertama itu mencoret itu dengan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi Islam bagi yang pemeluknya dicoret dengan diganti ketuhanan yang Maha Esa. Inilah bagi umat Islam memang sebetulnya sudah merupakan satu jaminan sendiri karena daripada umat Islam itu hanya percaya pada satu Tuhan. Terus mengungkapkan tauhid daripada Islam adalah percaya kepada Tuhan. La ilaha illallah, dan percaya kepada Tuhan. Ini sudah merupakan satu dasar itu bagi umat Islam. Dan akhirnya kemudian lantas bisa diterima yaitu sebagaimana urutan yang dicantumkan di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itulah berarti yang kita akui sebagai sendi negara, sebagai ideologi ialah Pancasila itu yang tercantum di dalam Mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45. Sekalipun Pancasilanya itu tidak ada, kita Pancasilanya menggunakan daripada apa yang diutarakan oleh Bung Karno. Tapi sebetulnya kalau mengenai membaca daripada sejarah, sebetulnya daripada kata-kata Pancasila juga sudah terkenal pada abad Majapahit itu juga sudah terkenal. Tapi masalahnya memang kemudian dikungkapkan oleh Bung Karno sehingga daripada para pendiri maupun juga rakyat Indonesia sangat menghargai itu terhadap ide daripada Bung Karno dalam menggunakan daripada Pancasila tersebut sehingga atas dasar pengertian tersebut sehingga orang yang tidak mengetahui sejarahnya seolah Pancasila yang merupakan ajaran daripada Bung Karno sebagaimana apa yang diutarakan Bung Karno padahal itu merupakan proses gitu. Yang diterima adalah Pancasila yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini yang harus kita pegang teguh. Kenapa? Sampai sekarang memang sudah ada, masih ada yang kurang mengerti, kemudian ya, Pancasila berarti apa yang diajarkan oleh Bung Karno atau memang dikemukakan oleh Bung Karno sampai sudah diajarkan oleh Bung Karno. Sedang kalau kita melihat daripada sejarahnya gitu ya, daripada ajaran Bung Karno itu tidak seluruhnya berpegang kepada Pancasila sebagaimana yang harus kita tafsirkan daripada Pancasila sebagai dasar negara. Bung Karno sendiri mengatakan bahasanya kita beri kehormatan atau penghargaan sebagai sebagai pencipta daripada Pancasila.
Tapi Bung Karno sendiri juga mengatakan pada kita bahasanya beliau tidak merasa itu pencipta Pancasila, tapi sekedar menggali mutiara-mutiara peninggalan nenek moyang kita. Terus beliau itu merangkum itu. Terus beliau walaupun nggak akan toh merendahkan diri, merangkum daripada mutiara-mutiara peninggalan daripada nenek moyang kita. Hanya persoalan sekarang dalam rangka memberikan penjelasan terutama kepada dunia itu tentunya ya, beliau sebagai orang yang terdidik itu melihat daripada situasi dan kondisi daripada seluruhnya turut pada dunia, tidak mengerti daripada mutiara-mutiara peninggalan nenek moyang kita, tidak mengerti, tapi dengan hasilnya menilai daripada kekurangan daripada ideologi yang ada, apakah itu mengenai Marxisme, komunisme maupun juga daripada liberalisme, daripada masing-masing ada kekurangan. Nah ini kemudian beliau bisa meyakinkan Pancasila itu kalau ditarik ke atas daripada semua ideologi, maka Pancasila itu memenuhi daripada kekurangan-kekurangan daripada semua, sehingga lebih sempurna daripada liberalisme maupun juga daripada Marxisme, komunisme itu. Ini yang Pak Dirjas kurang lantas dengan demikian lantas akibatnya itu dengan sini lantas sekarang menjadi menjadi kurang jelas, apalagi juga dalam prakteknya. Dalam prakteknya ternyata bahwasanya saya mengikuti daripada segala perkembangan mengenai perjuangan kita, bahwasanya Bung Karno sebetulnya daripada landasan perjuangan membawa kepada bangsa kita itu menggunakan teori Marxisme sebetulnya, karena beliau mengatakan bahwasanya menciptakan Marxisme. Marxisme adalah merupakan Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Berbeda menyatakan Marxisme, karena memang kenyataannya bahwasanya ada perbedaan daripada Marxisme yang dianut oleh negara-negara di Eropa, terutama di Rusia dan sebagainya, itu mendasarkan kepada kekuatan proletar itu, sehingga demikian lantas tersusun daripada diktator proletariat itu. Sedangkan daripada Indonesia, dari bangsa Indonesia tidak, daripada proletar itu kaum proletar tidak turut serta memiliki daripada alat-alat produksi. Sehingga lantas mengelompokkan menyusunkan diri kepada kaum proletar itu. Sedangkan di Indonesia lain, walaupun kecil tapi rakyat kita itu memiliki alat-alat produksi, walaupun sawahnya kecil memiliki tanahnya, walaupun hanya tukang pandai memiliki pandinya, walaupun hanya tukang jahit memiliki jahitnya, mesinnya. Sehingga perbedaan itu kemudian lantas sekarang lain. Dan Marxisme yang diterapkan di Indonesia adalah memang yang cocok, karena itu beliau bisa menemukan seorang namanya Marhen, itu yang sama seperti petani memiliki daripada tanah, sehingga kemudian lantas Marxisme yang diterapkan di Indonesia itu dinamakan Marxisme. Tapi pada dasarnya ya Marxis, yaitu Marxisme itu yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya sama, itu hanya kemudian lantas penilaian lain. Kemudian dilihat daripada perkembangan selanjutnya mengenai perjuangan, di antara lain juga sudah jelas daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi dalam realisasinya daripada perjuangan itu, memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Ya disesuaikan dengan pandangan daripada negara-negara lain. Apalagi juga negara Republik Indonesia diproklamirkan itu pada saat Perang Dunia terakhir, sehingga untuk mencegah daripada penilaian-penilaian daripada negara-negara Barat itu, agar supaya Republik Indonesia diproklamirkan itu tidak dinilai sebagai peninggalan daripada pemerintah Jepang, karena itu lantas dalam realisasinya disesuaikan dengan apa yang dilaksanakan oleh negara Barat, sehingga akhirnya kemudian lantas ya bukan lantas pemerintahan presidentil, akan tapi dengan maklumat daripada wakil presiden pada tanggal 3 November, di mana partai-partai politik boleh disusun. Ya, akibatnya kemudian lantas sekarang tersusun daripada partai-partai yang kemudian lantas susun parlemen, sehingga pemerintahan dengan siap pemerintahan parlementer itu.
Dari situ kita lihat daripada segi itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ya memang kenyataan situasi dunia demikian untuk mengamankan daripada proklamasi itu sendiri. Jangan sampai kemudian justru pada waktu saat diproklamasikan kemudian sudah dihantam oleh negara-negara barat karena memang dinilai peninggalan daripada pemerintah fasis Jepang dan sebagainya. Dan ini antara lain itu keadaan demikian sehingga sampai pengakuan kedaulatan itu tetap demikian sehingga pemerintahan sistem parlementer dianut, kemudian lantas akibatnya ya jatuh bangunnya daripada pemerintahan kan bisa kita nilai pemerintahan tidak ada yang bisa sampai kepada tahunan, itu tidak ada, itu hanya bulanan saja jatuh bangun gitu. Begitu pula setelah pengakuan kedaulatan juga dengan RIS itu Republik Indonesia Serikat, tapi hanya umurnya sebentar, terus bersatu kembali menjadi negara kesatuan dengan undang-undang sementara daripada Republik Indonesia. Semuanya sampai kepada kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 kalau tidak salah. Ya, 9. Dan demikian maka kita melihat memang sebenarnya tidak sesuainya dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah lama gitu. Nah, kita melihat lagi setelah dekret itu, kenapa dekret ini? Nah, sebetulnya Undang-Undang Sementara Republik Indonesia yang tadinya RIS kemudian menjadi Undang-Undang Sementara harus diganti dengan undang-undang yang pokok, karena itu diadakan pemilihan umum, pemilihan Dewan Konstituante untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Tapi ternyata tidak berhasil, daripada kurang lebih 4 tahun itu tidak berhasil sama sekali itu. Nah, terus menerus keadaan demikian sehingga akhirnya Presiden dengan dukungan daripada Angkatan Bersenjata ya sudah kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret tersebut. Sekalipun demikian, setelah kita lihat itu perkembangan bagaimana, apakah melaksanakan daripada Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, itu ternyata juga tidak, karena dengan konsep daripada Bung Karno itu untuk dengan lahirnya Nasakom kemudian demokrasi terpimpin, ya ternyata memang jauh daripada Undang-Undang Dasar 45. Dan justru karena keadaan itu kemudian partai politik tertentu bisa menggunakan kesempatan tersebut itu untuk penyusun kekuatan, sehingga akhirnya lantas mengadakan pemberontakan pada 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia itu. Jadi kalau kita melihat dari itu, lebih-lebih bagi saya sendiri itu, saya sudah bisa mengikuti dan bisa membaca kemana daripada bapaknya ini akan memimpin kita. Tahun 58 saya sebagai Panglima Divisi Diponegoro itu. Pada waktu itu dalam keadaan perang karena pemberontakan PRRI, pemusnahan dan sebagainya. Kemudian lantas berlaku pemerintahan militer itu, dalam keadaan darurat. Saya sebagai Panglima Divisi Diponegoro berpangkat kolonel, karena pada waktu jenderalnya hanya satu itu seluruhnya itu semuanya pangkat kolonel. Lantas kesempatan Bung Karno meninjau ke Jawa Tengah pada waktu itu. Lantas saya sebagai penguasa militer menjemput dari Lapan Bandeng sampai ke penginapan, ke kediaman daripada kepala daerah Pak Hadi Supono, tidak tempatnya gubernur, tempatnya Pak Hadi Supono. Di dalam pesawat mobil itu saya tanyakan, Pak, ini saya melaporkan keadaan di Jawa Tengah, kemudian saya mengatakan bahwa saya ini mengenai PKI di Jawa Tengah memperoleh kemenangan dalam rangka pemilihan Dewan Konstituante itu. Saya tanyakan apakah ini tidak membahayakan Pancasila. Tadi dia mengatakan bahasanya yang nyatanya kan PKI dapat dukungan di rakyat. Ini menurut potensi yang harus kita kita manfaatkan, kita bina. Lantas masalahnya sekarang tinggal PKI ini harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya mengatakan apa mungkin, Pak? Beliau mengatakan, jawab bahasanya, inilah perjuangan ini bapakmu, gitu. Serahkan kepada saya.
kamu tidak usah turut-turut. Tapi dengan demikian saya sudah bisa mengetahui bahasanya benar-benar beliau itu memang ingin merangkul, memanfaatkan, menggunakan daripada Partai Komunis sebagai kekuatan ini itu. Tapi saya sudah mengatakan, sudah menyakin ragu-raguan saya apa tidak membahayakan Pancasila itu. Saya katakan, beliau mengatakan akan jadikan komunis Pancasila. Apakah mungkin? Saya katakan mungkin karena ya komunis tidak percaya kepada ketuhanan, maksud akan jadikan komunis Pancasila, kan tidak mungkin itu. Tapi beliau mengatakan ini perjuangan bawahmu, itu akan serahkan pada saya, kamu tidak usah turut-turut, ya sudah saya itu saja. Nah kemudian nanti sekarang dalam pelanggan sejarah saya bisa membaca mengenai soal lahirnya daripada Nasakom, nasionalis, komunis dan agama. Terus belum ingin mempersatukan daripada ideologi itu untuk menjadi kekuatan nasional dalam menyelesaikan daripada revolusi kita itu. Tapi begitu pula dengan melaksanakan demokrasi terpimpin, dia sudah menyimpang daripada Undang-Undang Dasar 45 toh. Tapi ya itu perjuangan daripada beliau itu, dan sebagai pemimpin dengan kita ya mengikuti itu. Walaupun kita sebetulnya satu, apakah mungkin kemudian lantas sekarang kok ini nggak sesuai dengan Dasar 45, padahal dekretnya kita kembali gitu tuh. Nah, kemudian lantas ya sudahlah gitu, tinggal kita mengikuti saja. Ternyata bahwasanya situasi kondisi tersebut itu digunakan oleh PKI untuk menyusun daripada kekuatan itu. Lantas dalam rangka menggunakan wibawa daripada Bung Karno pemimpin besar revolusi, sehingga PKI dapat menyusun kekuatan untuk dengan sendirinya ya menjalankan daripada perjuangan ideologi ya itu. Bahwa karena memang ada beberapa, kenapa sampai pada PKI pada tahun 65 Oktober itu kok memberanikan diri untuk melakukan kegiatan macam itu apa? Tentu harus ada dasar perhitungannya. Perhitungan mengenai soal kekuatan. Kita membaca bahwasanya negara komunis itu kalau sudah menguasai daripada kekuatan-kekuatannya, dengan sendirinya akan mengambil tindakan kekerasan. Apa yang sebagai persyaratan? Satu, menguasai daripada buruh. Itu sudah menguasai buruh, dikuasai melewati soksi. Menguasai petani itu sudah dikuasai oleh dengan PT. Kemudian juga mengenai pemuda, itu pun juga telah dikuasai. Lantas juga mengenai wanita, jadi keluarga sudah dikuasai. Hanya satu yang belum, ialah angkatan bersenjata. Itu. Karena itulah perjuangan pada waktu konfrontasi dengan Malaysia, itu PKI mengusulkan pembentukan adanya angkatan kelima itu untuk mempersenjatai kepada buruh sama tani. Karena masalahnya adalah memang tidak mungkin akan bisa menguasai daripada angkatan bersenjata. Bahkan angkatan bersenjata itu kita sudah jelas itu berpegang kepada Sabta Marga akan mempertahankan daripada Pancasila. Sedangkan PKI itu sementara menerima Pancasila selama untuk usaha mempersatukan. Terus kalau sudah satu, ya Pancasila tidak perlu lagi itu bagi PKI. Karena itu lantas mereka mengadakan karena gagal daripada angkatan kelima dan menjadi penghalang adalah daripada angkatan darat sama angkatan senjata pada umumnya. Dengan jalan sekarang mencari jalan gimana? Di antara lain dengan mempengaruhi perwira-perwira yang dianggap sudah berpikiran maju itu. Dan ini sebetulnya bukan waktu tahun 65 aja. Seperti Untung CS itu memang sudah dibina oleh Partai Komunis Indonesia sejak revolusi, sejak tahun 45. Karena saya sendiri setelah pengakuan kedaulatan dan perang kemerdekaan selesai, saya ditugaskan ke Makassar, kemudian lantas kembali ke Jogja, lantas ditugaskan juga ke Salatiga untuk menggabungkan dua brigade, di brigadenya Pak Yani sama brigadenya Pak Sarbini untuk menjadi satu brigade. Kemudian pemberontakan 426 pada waktu terjadi, itu pada waktu penggabungan itu, tapi saya selesaikan. Setelah itu selesai, saya ditugaskan di Solo untuk menjadi Resimen 15. Nah di situ saya mengetahui daripada keseluruhan keadaan daripada
Kesatuan Batalion di Solo. Itu ada 4 batalion. Jadi kalau kita dengan penilaian daripada keadaan batalion itu adalah batalion yang benar-benar memang dimasuki oleh ideologi komunis. Ialah batalion 644 yang dipimpin oleh Tito pada waktu itu. Nah, pada waktu itu mulai tahun 45 itu tokoh PKI yang tertua namanya Alimin itu adalah menjadi pemimpin politik di batalion tersebut, sehingga tiap malam ya diadakan pendidikan politik. Nah, termasuk daripada untung CS ini. Sehingga kalau kita mengadakan penilaian, ada 4 batalion itu adalah batalion, 1 batalion yang benar-benar telah merah, yang berarti telah di tangan daripada komunis. Kemudian yang 3/4 merah itu yang ada di Klaten, batalion Sunitioso. Kemudian batalion yang setengah merah, merah itu berarti komunis itu, yang ada di Boyolali, yang dipimpin oleh Slamet Riyadi. Kemudian batalion yang masih putih, batalion yang ada di Benteng, dipimpin oleh Mayor Soeharto yang sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bekas ketua fraksi itu daripada Golkar. Nah, dalam keadaan demikian maka saya mengetahui, karena itu pada waktu ada terjadi 30 September, saya segera mengetahui saja, mesti belakangnya PKI. Karena itu pembinaan terhadap perwira-perwira yang dianggap sudah lebih maju daripada lainnya itu tidak hanya akhir-akhir saja akan ada pemberontakan G13 PKI, tapi sudah jauh sebelumnya. Karena syukur alhamdulillah sehingga saya dapat mengetahui daripada keadaan itu, sehingga lantas kemudian saya bisa memastikan kalau itu adalah di belakangnya tentu Partai Komunis Indonesia, karena sudah bisa membaca banyak keadaan sebelumnya itu. Nah, dalam keadaan demikian saudara sekalian, dengan adanya G13 PKI, beberapa jenderal kita diculik yang kemudian diketahui ternyata memang dibunuh, itu timbul konflik, situasi konflik yang tidak karu-karuan. Karena PKI yang sudah merasa menang, kemudian partai-partai lainnya yang pada waktu itu karena wibawa daripada Bung Karno yang melindungi daripada PKI, lainnya kan semua takut gitu. Sehingga kemudian setelah lantas bisa kita kita patahkan pada 1 Oktober itu, lantas partai-partai lainnya dengan sini punya keberanian, timbul situasi konflik di mana daripada pengikut-pengikut partai satu sama lain saling berhadapan, sehingga culik-menculik, bunuh-membunuh dan sebagainya. Karena rakyat sudah mengetahui pada waktu itu adalah memang PKI itu di belakangnya, terasa di mana-mana, sehingga tuntutan rakyat itu dengan ya bubarkan PKI, ambillah tindakan daripada PKI. Gitu. Situasi konflik tidak bisa diatasi karena apa? Bung Karno sendiri tidak mau bubarkan PKI. Apa sebabnya? Tadi mengenai Nasakom tadi itu, mengenai memingkun daripada tetap ingin masih melanjutkan daripada idenya atau konsepnya dalam rangka Nasakom itu. Di antara lain adalah juga mempunyai pegangan, artinya punya pendirian, karena beliau sudah merasa bahasanya Nasakom itu setelanjur dijual ke dunia, melewati pidato di PBB itu. Sehingga demikian, ya sebagai pemimpin susah untuk dapat untuk dapat menarik itu. Lantas sekarang karena tidak tegas daripada beliau, bahkan mengatakan ya anggaplah ini revolusi, kematian daripada jenderal-jenderal itu seperti riak-riak dalam gelombang samudra, itu sebenarnya tidak apa-apa, yang biasa lah. Nah, kita memang pada waktu itu ya bukan masalahnya daripada kolega jenderal kita, tapi masalahnya adalah negara Pancasila itu akan diganti dengan negara komunis ini. Itu karena itu saya sudah memang Bung Karno juga telah mengetahui daripada saya, sehingga saya yang mempunyai kepercayaan daripada rakyat untuk mengatasi daripada keadaan, mau tidak mau juga memang harus ya memberanikan diri untuk selalu menyampaikan kehendak daripada rakyat itu demikian. Tapi Bung Karno tetap konsep saya tetap harus dilaksanakan. Sehingga antara saya sendiri itu yang mulai 2 Oktober sampai kepada 11 Maret itu terus menerus dalam keadaan
perselisihan pertentangan antara saya dengan Bung Karno mengenai soal tindakan apa yang harus kita lakukan untuk segera mengamankan itu. Saya menyampaikan kehendak rakyat agar supaya Partai Komunis itu segera bisa dibubarkan, dihukum itu karena memang telah mengkhianati tidak hanya pada Oktober 65, tapi pada waktu 48 Madiun Affair pada tahun 26 demikian. Kenapa harus kita pertahankan itu? Jadi tapi beliau tidak, bahkan saya diperintahkan kamu harus membubarkan kami sama kami. Saya kan tidak bisa, Pak, ini yang menyelamatkan daripada negara ini itu. Akhirnya sampai kepada ya macam-macam daripada pembicaraan. Tapi terus terang saja, saya tidak mengekspos daripada perselisihan saya dengan Bung Karno, tidak mengekspos apa-apa. Wong saya bermaksud untuk mengamankan Bung Karno. Dan saya percaya kalau Bung Karno itu baru PKI, rakyat itu masih di belakangnya. Itu tidak ada masalah. Saya cuma mengatakan, Pak, kalau PKI dibubarkan sesuai dengan tuntutan rakyat, bahwa itu masih akan dapat dukungan sepenuhnya. Tapi kalau tidak, saya ini susah untuk mengamankan itu. Jadi saya tidak mempunyai maksud untuk menjatuhkan Bung Karno, tapi sebaliknya. Begitu pula artinya pembicaraan terus-menerus beliau tidak bisa meyakinkan kepada saya untuk membubarkan PKB sama kami dan juga daripada partai-partai lainnya harus ditertibkan, tapi saya tetap mengusulkan. Tapi terus terang saja tidak banyak yang tahu karena memang ya saya ingin menyelamatkan supaya tidak sebab kalau kemudian lantas saya sampai kepada mengekspos mau tidak mau kan timbul daripada bentangan. Nah, saya tidak menganggap demikian itu. Tapi karena kemudian lantas pada satu saat itu karena sudah keadaan memang tidak bisa, beliau tidak meyakinkan, tapi saya juga tidak pernah artinya bertindak tidak sopan, itu brutal, walaupun terus dimarahi terus saja ya boleh saja terus saja dengarkan, tetapi begitu beliau mengutarakan, saya mengutarakan lainnya begitu terus sampai akhirnya tidak ada kecocokan sehingga pada satu saat tanya pada beliau itu saya berdua, beliau pakaian hanya terus terang aja pakaian sambil ngasuh itu pakaian kaos oblong sama celana kolor aja itu yang menunjukkan keakrabannya itu kepercayaan karena beliau beberapanya sudah merasakan bahwasanya saya tidak berbuat yang mencemarkan kepada beliau itu. Kemudian pada satu saat menanyakan dalam bahasa Jawa, har jane aku biar kok kapak ini. Jadi artinya saya ini akan aku apakan, saya perintahkan begitu kamu nggak nurut itu. Nah itu lantas saya juga agak deg pada waktu itu. Waduh, gimana ini? Ternyata saya hantakan, jadi Bapak belum tahu persis loan itu. Tapi ini saya katakan, Pak, Bapak kan tahu itu. Saya ini anaknya petani saja. Ayah saya petani, tapi walaupun petani, ayah saya itu punya kudangan terhadap saya. Opo ini kudangannya, apa kudangannya itu? Begini, kudangannya itu, kalau kelak kamu menjadi orang supaya bisa mikul dur mendem jeruk pada orang tua. Itu kudangan daripada ayah saya. Dan saya pegang itu. Walaupun sekarang saya setelah menjadi jenderal, saya tetap juga menghormati, mikul dur berarti menghormati segala yang baik, tapi lantas memendam jeruk berarti perbuatan karena manusia ada kesalahan yang kurang baik, ya pendem jangan sampai ditiru, gitu ya. Itu kudangan daripada ayah saya. Baik kalau gitu. Nah begini, saya ini sebetulnya terhadap Bapak itu tidak hanya menganggap sebagai pemimpin besar revolusi, sebagai presiden Panglima tertinggi, tapi juga sebagai bapak saya. Nah, saya mau mikul dur mendem jeruk terhadap Bapak, tapi yang mau dipikul dur mendem jeruk tidak mau. Saya tanyakan, tenan lah kalau tidak tenan kan saya sudah mau dipanggil bolak-balik dimarahi. Kemudian itu yang pertemuan terakhir. Lantas peristiwa sidang kabinet
sidang kabinet itu tanggal 11, kemudian ada berita kalau istana dikepung. Secara kebetulan saya nggak hadir pada waktu itu. Apa? Sedang kumat sakit tenggorokan sampai karena biasanya kalau kumat terus panas itu sampai tiduran saja. Sehingga saya tidak mengetahui. Lantas beliau kemudian karena sudah yang melapor kemudian berlebih-lebihan itu sehingga grogi daripada beliau terus naik helikopter menuju ke Bogor diikuti dengan Waperdam lainnya. Nah, di antara kolega kita yang duduk dalam kabinet dua ialah saudara Yusuf sama saudara bukan Basuki Rahmat itu sama Panglima Kodam Yamir Mahmud menyaksikan itu pada waktu meninggalkan. Nah, beliau mempunyai perasaan bertiga itu kasihan bapaknya kok supaya tidak merasa dikucilkan oleh Angkatan Darat, dan mereka ingin menemani itu. Tapi ya baik supaya minta izin dulu kepada saya sebagai pimpinan tertinggi datang ke rumah untuk menyampaikan Pak situasi kabinet sidang kabinet tadi begini gitu. Sekarang Bung Karno lantas ke Bogor disusul lainnya. Kita bertiga akan ke Bogor, minta izin ke Bogor untuk menemani Bung Karno. Ya silakan. Itu baik. Lantas pesannya apa? Nah, kemudian saya sampaikan, ya pesan saya begini aja, sampaikan kalau saya ini sakit, jadi tidak mengerti betul-betul sakit. Gitu. Lantas salam dan hormat saya sampaikan. Yang ketiga, sampaikan aja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini akan saya atasi. Itu pesan saya, tidak ada pesan surat perintah begini dan sebagainya itu saja. Karena dengan pesan itu bila saya nilai dengan pertanyaan yang terakhir beliau sudah tahu. Oleh karena itu saya pesan kalau saya dipercayai keadaan ini akan saya atasi. Itu berangkat. Akhirnya datang sana dimarahi dan sebagainya. Lantas untuk cari jalan. Bagaimana caranya menyelesaikan keadaan ini? Ya dipercayakan saja pada Pak Harto. Beliau marah lagi, kurang apa saya percaya pada Harto, sudah dinaikkan pangkatnya dan lain sebagainya. Pada 3 perwira itu, ya barangkali perlu ada surat perintah. Lantas beliau lantas mengesahkan, kalau begitu siapkan. Nah baru disiapkan oleh 3 perwira ditambah dengan 3 Waperdam itu untuk menyiapkan surat perintah itu. Entah itu memang sudah kehendak daripada Tuhan, karena perintahnya itu memang memberikan kewenangan kepada sana untuk mengambil tindakan dianggap perlu untuk menyelamatkan revolusi dan sebagainya itu lama mempersiapkan karena sudah selesai dikontrol lagi, akhirnya ditandatangani, dibawa ke saya ke Haji Agus Salim. Saya masih di Haji Agus Salim, kemudian saya baca, saya putuskan sekarang kumpul, bubarkan PKI. Terus kita kumpul ke Kostar karena pada waktu itu segala langkah yang diambil harus konsultasi, yaitu koordinasi dengan menteri-menteri Panglima Angkatan. Saya minta datang, saya demikian, saya bubarkan PKI. Terus saya atas nama daripada Presiden karena wewenang daripada yang berikan pada beliau itu. Lantas kita kumpul, akhirnya kita bubarkan daripada PKI tersebut. Ya hanya 1 kali itu saja saya gunakan daripada surat perintah 11 Maret itu. Walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu menjadi ketetapan nomor 9, itu mempunyai kekuatan konstitusional, tapi toh memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja itu. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi bahaya daripada komunisme itu. Setelah kita bubarkan, akhirnya ya semuanya bisa diselesaikan. Kemudian lantas pada satu saat memang beliau menunjukkan semua Waperdam dimarahi karena turut mengkonsep perintah itu. Padahal tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, kok saya membubarkan. Kemudian lantas Pak Lemen dimarahi, kemudian lantas disuruh datang pada saya di Haji Salim. Nanyakan, kalau memanggil saya, Mas Harto, ini apa enggak salah ini?
apa yang salah? PKI itu dibubarkan. Iya, saya kata, itu memang apa namanya, Bung Karno sudah tahu kalau saya akan bubar PKI. Terus marah sekali pada saya. Udahlah, itu saya yang tanggung jawab, saya yang apa, ya, membubarkan. Udah. Akhirnya pada waktu kembali, saya sudah akan sehat dari Bogor ke Jakarta, naik helikopter, saya bisa menjemput, mau ke istana, dan saya laporkan, misalnya, ini Pak, keadaan demikian, saya PPKI telah saya bubarkan. Ya marah saja juga enggak. Saya mandar janji pada waktu itu, mandar menagih. Nah, sekarang tinggal ngegongi Pak, ini. Tinggal ngegongi aja. Pada waktu pembicaranya dulu saya pernah mengatakan, dia mengatakan sebelumnya perintah 11 Maret, dia mengatakan pada saya, saya ini tidak menjadi pemimpin Indonesia saja sekarang, saya itu menjadi pemimpin dunia. Konsep saya sudah saya jual ke dunia. Kalau saya harus mencabut bubar PKI, mencabut, di mana muka saya? Saya bisa mengerti. Kemudian saya memberi saran, kalau keluar Pak gampang, gimana? Jadikan saya member, saya akan bubar PKI, bukan apa. Tapi kalau sudah nanti digongi, gitu, nggak bisa, ya susah kalau tidak bisa. Jadi oleh karena saya katakan tadi mulai Bung Karno sudah tahu kalau saya bubar PKI dalam rangka diskusi itu, saya untuk menyelamatkan daripada beliau daripada muka dunia. Dan saya mengatakan jadikan saya member, saya yang membubar PKI. Tapi nanti ke dalam Bapak ngegongi supaya rakyat itu mendukungnya, ini tidak bisa. Karena itu lantas setelah terjadi, kemudian lantas saya bubar PKI, saya jemput, saya nagih, Nah, saya bubar PKI tinggal gongnya aja udah bawa. Ya nanti betul disanggupi. Bulan Juni, Maret Juni ada peringatan di istana mengenai, kalau tidak salah Maulid Nabi barangkali itu. Maulid Nabi, saya menjemput dengan sekretaris militer Saudara Suryo Supono pada waktu Panglima Divisi, bekas Panglima Divisi. Lantas saya nyampaikan, Pak, ini kesempatan yang baik untuk ngagungi. Itu tidak perlu bahwa saya perintahkan itu untuk mengatakan bahwa saya menyinggung aja apa yang dilakukan oleh Harto itu saya ketahui, itu aja. Itu cukup bagi rakyat untuk menenangkan daripada rakyat itu. Ya itu. Kalau bisa tentu akan lebih menguntungkan dalam saya mengamankan beliau itu kepada rakyat. Udah pidato amanat, nggak keluar. Keluar, sebentar lagi di jalanan saya tanya, Pak kalau nggak keluar, besok. Wah, susah kita. Susah. Kemudian setelah demikian, lantas mengenai MPRS meminta pertanggungan jawab daripada Presiden mandataris, pembicara revolusi mengenai kejadian daripada G13 PKI itu. Dan saya berat daripada MPRS minta pertanggungan jawab. Kemudian lantas dibuat juga keluar Nawaksara itu yang isinya sama sekali tidak menjelaskan mengenai kejadian G13 PKI, tapi mempertahankan daripada politiknya. Lah sudah berhadapan langsung dengan wakil rakyat. Saya sudah tidak bisa kata apa-apa karena sudah langsung. Kemudian masih belum diterima, dimintai pelengkapan lagi. Pelengkapannya pun juga demikian. Sampai akhirnya kemudian dicabut daripada mandatnya. Setelah cabut mandatnya, bingung siapa itu yang harus melanjutkan. Itu ya terserah di situ siapa ya. Akhirnya lantas semuanya menuju pada saya mengatakan, wah, saya nggak sanggup, saya itu apalagi mempersiapkan, memikir untuk menjadi presiden aja tidak gitu. Karena saya tidak mempersiapkan diri dan saya tidak punya kemampuan. Silahkan nunjuk lain orangnya. Tapi semua partai, 9 partai pada waktu itu adalah untuk ya siapa lagi kalau tidak saya baiklah kalau begitu saya usul itu untuk penjabat saja itu. Jangan nanti terserah sambil mencari itu lainnya siapa, tapi untuk mengisi daripada waktu
agar supaya tidak vakum itu saya penjabat saja, sehingga saya diangkat menjadi penjabat presiden. Itu ada riwayatnya, itu bukan ada kan saya memang nggak sanggup pada waktu itu. Kemudian setelah itu terus akhirnya tanggal apa namanya artinya perlu dibentuk atau diangkat daripada presiden yang definitif tahun 68 itu datang sidang MPR lagi, dan akhirnya saya diangkat untuk menjadi presiden penuh tanpa apa namanya bekal garis besar haluan negara, tanpa wakil presiden. Itu pada waktu itu belum ada daripada wakil presiden, dan merencanakan pembangunan 5 tahun karena memang GBN-nya belum mampu daripada MPRS memberikan. Tapi yang jelas juga dalam konsolidasi agar supaya bisa melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu mengenai penyederhanaan partai politik itu harus tetap dilaksanakan. Penyederhanaan partai politik itu sudah diputuskan oleh MPR sejak sidang 66 diputuskan, 67 lagi diulangi sampai kepada 67 dan 68. Jadi penyederhanaan partai politik dan juga segera melaksanakan pemilihan umum. Pertama kali telah ditentukan tahun 68 sebagai penjabat sudah diperintahkan untuk melaksanakan pemilihan umum 68. Dan ternyata mendadak mungkin. Sehingga pada waktu diangkat menjadi presiden juga tetap pemilihan umum penyederhanaan partai politik telah dilanjutkan, bahkan telah ditentukan sidang hasil sidang umum MPR hasil pemilihan umum harus terlaksana permulaan 73. Dan sudah ada patokannya. Berarti rencana kerja ke belakang dan hasilnya harus juga dilakukan. Nah, kita menyampaikan mengenai rancangan untuk memungkinkan pemilihan umum bisa dilaksanakan. Gitu. Dan hasilnya harus ada, kalau pemilihan umum dan hasilnya harus juga bisa menjawab siapa yang turut pemilihan umum. Gitu. Dan hasilnya mengenai soal penyederhanaan partai politik harus juga dilakukan. Lantas sekarang untuk apa pemilihan umum? Untuk mengisi daripada DPR. Nah, berapa jumlah daripada DPR, DPRD dan sebagainya. Ini kita ajukan. Ternyata apa? Macet. Gitu. Jadi DPR gotong royong tidak bisa menyelesaikan daripada paket undang-undang tersebut. Nah, tentunya daripada saya sebagai mendataris bertanggung jawab karena memang harus melaksanakan pemilihan umum, penyerahan partai maupun juga menyiapkan mengenai sidang umum MPR yang ditentukan mengenai permulaan tahun 73. Nah, karena macet, saya tidak bisa turut campur, tentunya juga harus mencari jalan. Jalan diantaranya tentunya juga melewati induk-induk daripada fraksi-fraksi yang ada di DPR gotong royong. Terus partai politik, 9 partai politik. Kita kumpulkan, saya kumpulkan untuk bersama-sama mengemban daripada ketetapan MPR. MPRS sudah waktu itu, masih MPRS karena belum pemilihan umum. Untuk menyelesaikan ini penyelesaian partai politik. Untuk memungkinkan siapa yang ikut pemilihan umum. Sehingga saya tawarkan 9 partai sama saya bergolkar pada waktu saya tawarkan silahkan gitu, untuk mengungkapkan pendapat. Karena ini tanggung jawab kita semuanya, tidak hanya saya, tapi juga partai politik daripada lainnya. Kemudian daripada masing-masing yang menyarankan ya supaya cepat, saya kira lebih baik sudah dipusatkan saja kepada Nasakom, pemikiran Bung Karno, tapi komnya diganti SOS, Nasasos itu. Ya, tidak bisa menerima seluruhnya itu. Kemudian lantas sekarang 2 partai, lantas sekarang dasarnya apa? Itu. 1 partai dasarnya apa? Tidak bisa menjawab. Nanti akhirnya sudah semua yang berikan, tinggal saya sekarang mewakili daripada Angkatan Senjata Republik Indonesia. Itu. Dan saya kemukakan, ya, sekarang sebelum kita menentukan berapa partai yang akan kita bangun tersebut, tentunya kita harus juga menentukan kriterianya, dasar-dasarnya. Kita kembali gitu. Sekarang mana Orde Baru? Keinginan daripada Orde Baru itu ada untuk melaksanakan pengurus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini tekad kita. Ini semuanya menerima atau tidak? Gitu. Menerima. Oke, kita pegang teguh. Lalu itu semua menerima. Semua ingin melaksanakan pengurus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Dan kedua sekarang Pancasila. Yang kita laksanakan pemurniannya. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini dengan sendirinya harus kita terima sebagai ideologi bangsa kita juga.
Yang berarti juga sebagai pandangan hidup dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan masyarakat. Gitu. Konsekuensinya kan begitu. Ya, semua terima. Oke, gitu. Kalau kemudian dengan demikian kita terima Pancasila, dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kalau demikian, ini harus konsekuen. Konsekuensinya apa? Ideologi yang sudah anut itu harus ditinggalkan. Gitu. Kalau belum bisa meninggalkan, saya katakan sudah diparkir aja dulu. Gitu. Gitu. Sekarang kita ngalih kendaraan pada ideologi Pancasila. Satu. Gitu. Nah, semua lantas menerima. Oke. Lewat menerima. Nah, sekarang dengan dasar daripada Pancasila itu kita dan juga menjadi pandangan hidup sesuai dengan Pancasila, tentu kita harus menelaah sekarang cita-cita kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, berarti cita-cita kehidupan daripada manusia yang percaya kepada Tuhan. Mana kehidupan kita itu di mana? Atas dasar daripada fakta. Gitu. Kalau saya mengatakan bahasanya ilmu kasunyatan, kenyataannya itu gimana? Kehidupan kita. Saya mengatakan kita semuanya toh bisa membenarkan dan tidak akan membohongi kalau kita itu pertama hidup di alam purwa, ada di kandungan itu kan sama 9 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua di alam madya, di dunia ini hanya sebentar, akhirnya akan meninggalkan, kita akan di akhir nanti kan kehidupan kita. Dan berarti cita-cita hidup kita itu dengan sendirinya harus memperoleh kesejahteraan di dunia juga kebahagiaan di akhirat nanti. Sedangkan di akhirat apa? Bekal kita itu apa? Bekal kita kan amal. Kedudukan tidak bisa kita bawa. Harta benda tidak bisa bawa. Istri yang cantik tidak bisa kita bawa. Begitu pula daripada laki yang cantik juga tidak bisa dibawa. Dasarnya amal. Amal berarti dalam rangka kita memenuhi kehidupan di dunia itu. Nah, kehidupan di dunia di sampingnya dunia sama akhirat apa? Kebutuhan manusia di dunia ialah kebutuhan lahir dan batin, spiritual dan material. Kan itu sebetulnya. Jadi demikian, sekarang tinggal kita membuat program untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, lahir maupun juga batin. Jadi sekarang berlomba kita membuat program untuk dapat mewujudkan kehidupan itu. Ya, semua diterima. Nah, kalau memang demikian, jelasnya itu lahir batin. Tentu ada yang mau menonjolkan itu kebutuhan lahir aja, tapi jangan menimbalkan batinnya. Material spiritualnya tetap juga akan menonjolkan spiritualnya, jangan meninggalkan materialnya. Nah, semua diterima. Kalau sudah begitu kan gampang. Dari 9 partai itu kan tinggal kelompok 2 saja, mana yang material spiritual, mana spiritual material. Direnungkan benar. Karena masalahnya bukan ideologi, tapi program memenuhi daripada kehidupan kita di dunia ini. Nah, kemudian tinggal siapa yang akan spiritual material? Tentunya partai agama itu yang akan menonjolkan spiritual, tapi jangan meninggalkan material itu. Tanya kita lihat bahasanya partai agama adalah partai Islam, yang macam-macam tadi itu. Ada NU, lantas Parti, lantas PSI dan sebagainya, itu ngelompok dalam spiritual material. Nah sekarang yang kemudian nasionalis dalam material, spiritual. Saya tanyakan sekarang, dari Katolik sama Kristen mau masuk mana? Gitu. Kalau mau masuk spiritual ya bersama-sama dengan yang Islam. Wah enggak, enggak satu-satunya tempatnya hanya materi spiritual dengan nasionalis. Ya sudah di situ aja. Oke. Nanti kan 9 partai kemudian menjadi kelompok. Sudah menerima, kemudian sekarang mereka tanya, Golkar di mana? Nah, saya mengatakan Golkar itu tidak mengutamakan mana aja, tapi keseimbangan daripada spiritual material ini. Gitu. Inilah yang selalu kita ingin mempersoalkan, keseimbangan hidup kita dunia akhirat, materi spiritual itu. Ini Golkar. Dan kita akan buat program daripada kehidupan yang seimbang itu di dunia maupun juga di akhirat itu. Dan dengan demikian ada 3 kekuatan. Oke, sudah. Lantas sekarang ABRI. ABRI ini gimana? Saya katakan ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik tidak? Diakui. Karena pernah saya mulai secara demikian. Oke.
Itu yang penting diakui. Kalau diakui, dinasti harus sama. Itu dengan kekuatan sosial politik lainnya, jangan dibeda-bedakan. Itu dalam rangka menampung daripada aspirasi rakyat untuk diperjuangkan. Dengan demikian, maka juga ABRI harus duduk, yaitu bisa menampung turut pemilihan umum, kemudian duduk di dalam lembaga legislatif, karena tempatnya daripada partai itu dalam perjuangan di lembaga legislatif itu. Nah, masalahnya sekarang ABRI apakah akan diizinkan untuk turut pemilihan umum, itu menurut tanda gambar sendiri atau bagaimana? Saya hanya nambahi pada waktu kalau turut bisa menang mutlak. Itu. Akhirnya tidak usah. Kalau tidak usah kita cari jalan. ABRI tidak serakah. Itu. Cukup daripada kekuatan yang bisa menjalankan fungsinya sebagai dinamisator dan stabilisator saja dalam kehidupan demokrasi. Karena itu berapa? Itu. Kalau kita mengenal demokrasi Barat separuh tambah satu itu yang menang, itu tidak sampai di situ. Tapi cukup dengan 20% seperlima aja. Karena itu ABRI diangkat seperlima daripada kekuatan DPR. Itu diangkat. Gitu. Ini konsensus. Gitu. Tidak turut pemilihan umum, tapi dengan catatan lantas hak untuk memilih digugurkan. Oke lah. Gitu. Gitu. Tidak apa. Gitu. Tapi lantas sekarang mengenai soal cita-cita kita untuk mengamankan Pancasila dan Undang-Undang 45 supaya diganti. Kalau pasal 37 itu bisa mengganti daripada MPR bisa mengganti. Sekarang kita bertekad untuk bisa mengganti. Untuk sementara pengamanan supaya aman, maka sepertiga daripada MPR diangkat oleh ABRI. Ini mulai sepertiga itu untuk mengamankan supaya pasal 37 daripada Undang-Undang 45 itu tidak bisa terlaksana. Nah, oke, bisa. Karena saya gambarkan kalau sesuai dengan demokrasi Barat, itu, separuh tambah satu sudah sah. Tapi kalau menurut Undang-Undang 45, untuk mengambil putusan yang penting harus 2/3. Mutlak 2/3. Kurang 2/3 tidak sah. Jadi 2/3 masih bisa. Itu. Sepertiga daripada ABRI. Tapi untuk mengamankan seluruhnya, sampai saya katakan, satu saya culik itu sudah tidak akan sah. Gitu. Ya, kurang 2/3, berarti sidang tidak akan bisa berjalan. Gitu. Ini sebagai sendal guru saja. Gitu. Akhirnya diterima, oke. Yang akhirnya kemudian kita ganti karena ada kecurigaan seolah-olah ini menurut sepertiga untuk mengamankan daripada status quo sampai sekarang, untuk mengamankan supaya menjadi presiden seumur hidup. Nah, katakan tidak benar. Tapi untuk mengamankan supaya pasal 37 itu tidak mudah dilaksanakan. Akhirnya diganti dengan referendum tersebut. Karena kalau sekarang tidak sepertiga, tapi diganti dengan referendum. Tanyakan dulu kepada rakyat yang berdolat itu. Mengizinkan tidak. Kalau tidak mengizinkan, ya delegasinya tidak akan bisa terlaksana. Jadi itu pengamanan daripada keseluruhannya itu. Dengan demikian memperoleh konsensus. Konsensus itu memang tidak tertulis sebagai suatu keputusan, itu suatu musyawarah dari semua pimpinan partai dengan saya mewakili ABRI dan juga sebagai pengemban perintah 11 Maret itu. Dan bisa terselesaikan. Hanya pada waktu itu lantas misi minta syarat untuk pertama kali dalam rangka pemilihan umum supaya 9 partai itu masih bisa ikut melaksanakan ikut serta. Jadi belum atas 2 partai. Saya mengetahui untuk supaya bisa mengetahui sampai di mana itu suara yang diperoleh daripada pemilihan umum, silakan, itu boleh saja. Tapi dengan syarat satu, hasil daripada pemilihan umum nanti walaupun partai belum disederhanakan karena undang-undangnya belum, itu karena masih ada tanda 9 tanda gambar di partai sama 1 Golkar, itu hasilnya dalam pembentukan fraksi harus mencerminkan konsensus. Karena itu pada waktu pemilihan umum segera dibentuk DPR sama MPR, fraksinya adalah bukan fraksi masing-masing, tapi sudah fraksi Persatuan Pembangunan dan juga fraksi Demokrasi, fraksi Golongan Karya. Walaupun undang-undang partai itu belum ada. Karena undang-undang partai baru kemudian akan menghadapi pemilihan umum yang kedua tahun 77, tahun 75 baru bisa berhasil. Itu saja masih dengan asas ciri. Terus undang-undang kepartean menjadi 2 partai sama golongan karya, asas Pancasila tapi masih diambil-ambil dengan asas ciri. Ini apa artinya?
belum percaya sepenuhnya kepada Pancasila. Karena itu kita usahakan itu baiklah kita pelajari daripada Pancasila ini. Kita pelajari, kita dalami sehingga menimbulkan keyakinan kita akan kebenaran daripada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dipandang hidup. Maka lahir daripada P4 itu pada sidang untuk 78 itu. Dan kemudian setelah itu baru lantas bisa membuat undang-undang kepartean merubah asas diri dihilangkan sehingga kukuh menjadi satu-satunya asas daripada kekuatan sosial politik dan keormasan adalah Pancasila.